Kembali dari Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Kendari, kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Shalom. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Edisi Sabtu 13 Juni 2020. Mari siapkan hati dan kita datang memohon kepada Tuhan akan pimpinan dan penyertaan-Nya untuk bersama-sama menggumuli firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, Allah pengasih dan penyayang, atas perkenan-Mu lah, atas cinta kasih-Mu, kami boleh menghirup udara di pagi yang indah ini dalam mengalami dan merasakan akan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dalam kerinduan kami untuk selalu bergaul dengan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah kepada kami. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa arti dan makna firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita hari ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Namun saya akan baca ayat 14 sampai 23. Saya mulai dari ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, jahat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita perhatikan, ada kelompok masyarakat atau agama tertentu yang berpikir bahwa ada sesuatu, apakah itu makanan atau suatu benda yang dianggap sesuatu yang sangat menajiskan atau harus dijauhi, harus dilarang.
yang tidak boleh dilakukan. Sampai sekarang pun ya masih ada orang yang berpegang pada tradisi atau adat istiadat seperti itu. Nah, karena itu tema kita saat ini berbicara Tuhan atau tradisi, Tuhan atau adat istiadat. Saudara-saudara, bahwa tradisi najis dan tidak najis sangat-sangat kuat diadut oleh orang-orang Farisi, orang Yahudi ya, dan ahli-ahli Taurat. Ya. Mereka tidak menerima murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan. Dan menurut Yesus adalah sebuah kemunafikan ketika seseorang terlihat beribadah kepada Allah tetapi memegang dan hanya melakukan ajaran manusia atau tradisi-tradisi belaka saja. Terbukti juga dengan pengajaran mereka yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua dengan dalih uangnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tak emo apalah dibin tua karena aku mangka dipersembahkan. Apa memang betul? Tapi selanjutnya Yesus ya menjelaskan tentang najis yang sebenarnya, bahwa bukan soal makanan atau apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan seseorang, tetapi dikatakan apa yang keluar dari hati melalui perkataan dan tindakan yang tidak benar, itulah yang menajiskan seseorang. Jelas dalam pembacaan kita tadi. Jadi saudara-saudara, seseorang bisa terlihat benar, begitu ya, rajin beribadah ya, dari luarnya kita lihat, tapi belum tentu hatinya mengasihi Tuhan. Ya. Aturan atau adat istiadat dan agama bukan tidak penting dalam mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Tapi persoalan ialah sejauh mana kebenaran Tuhan itu melampaui tradisi atau adat istiadat. Bahwa idealnya Injil atau firman Tuhan itu yang menguasai segala sesuatu. Jadi biasa juga kita dengar ya, ini khusus kita orang Toraja biasanya apa rana mi pasarani nasa ngomong sama Tuhan mati apalah. Iya. Ini kan sebuah tantangan bagi kita. Kok seperti itu ya? Apakah masih ada segi-segi kehidupan kita yang tidak perlu diterangi oleh firman kalau kita sudah menerima Yesus? Ini kan pergumulan kita. Yang jelas bahwa semua ada di dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Bahwa di dalam Yesus Kristus semua sudah terjamin. Karena itu jangan pernah kita berkata apa rana mi pasarani nasang bang itu apa. Seolah-olah ada sisi-sisi kehidupan kita seperti tradisi atau adat istiadat yang tidak perlu disentuh oleh Injil atau oleh firman Tuhan. Saudara, mari melihat itu dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kita diajak untuk melihatnya dalam terang firman Tuhan, bahwa disinilah kita melihat bagaimana Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan kebenarannya
di dalam menjalani kehidupan kita dengan mengutamakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami, bahwa atas segala sesuatu yang kami boleh nikmati, kami rasakan dalam segala keberadaan kami, baik itu adat istiadat maupun tradisi-tradisi kebiasaan kami. Melalui firman-Mu ini mengajak kami untuk menerangi semuanya itu, bahwa yang berkuasa atau yang menjadi segala-galanya adalah kebenaran firman Tuhan untuk menerangi seluruh keberadaan hidup kami. Dan itu ajak kami untuk setiap menghadapi segala sesuatu, kami selalu mengingat firman-Mu, kami selalu berpedoman kepada firman-Mu, dan senantiasa mengantar kami kepada kemuliaan nama Tuhan sendiri. Karena itu tolonglah kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.